Abdurrahman bin Abu Bakar, pahlawan sampai saat terakhir. Ia merupakan lukisan nyata tentang kepribadian Arab dengan segala kedalaman ilmunya. Sementara bapaknya adalah orang yang pertama kali beriman, dan mendapat gelar Shiddiq yang memiliki corak keimanan tiada taranya terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ayahnya lah sahabat yang bersama Rasulullah berada dalam Gua Sur. Abdurrahman termasuk salah seorang yang keras laksana batu karang menyatu menjadi satu, senyawa dengan agama nenek moyangnya dan berhala-berhala Quraisy. Di Perang Badar ia tampil sebagai barisan penyerang di pihak tentara musyrik. Di Perang Uhud ia mengepalai pasukan panah yang dipersiapkan Quraisy untuk menghadapi kaum muslimin. Sebelum kedua pasukan itu bertempur, terlebih dahulu seperti biasa dimulai dengan perang tanding. Abdurrahman maju ke depan dan meminta lawan dari pihak muslimin. Maka bangkitlah bapaknya yakni Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu anhu maju ke muka melayani tantangan anaknya itu. Namun, Rasulullah menahan sahabatnya itu dan menghalanginya melakukan perang tanding dengan putranya sendiri. Bagi seorang Arab asli tidak ada ciri yang lebih menonjol dari kecintaannya yang teguh terhadap apa yang diyakininya. Jika ia telah meyakini kebenaran suatu agama atau sebuah pendapat, maka tak ubahnya ia bagai tawanan yang diperbudak oleh keyakinannya itu hingga tidak dapat melepaskan diri lagi. Kecuali bila ada keyakinan baru yang lebih kuat, memenuhi rongga akal dan jiwanya tanpa syahwat sangka sedikit pun, serta mampu menggeser keyakinannya yang pertama tadi. Demikianlah, bagaimanapun juga hormatnya Abdurrahman kepada bapaknya, serta kepercayaannya yang penuh pada kematangan akal dan kebesaran jiwa serta budinya. Namun keteguhan hati terhadap keyakinannya tetap mengakar hingga tiada terpengaruh oleh keislaman bapaknya itu. Maka ia berdiri teguh dan tak beranjak dari tempatnya, memikul tanggung jawab akidah dan keyakinannya itu, membela berhala-berhala Quraisy dan bertahan mati-matian di bawah bendera dan panji-panjinya, melawan kaum mukminin yang telah siap mengorbankan jiwanya. Orang-orang kuat seperti ini, tidak buta akan kebenaran, walaupun untuk mencapai hal itu diperlukan waktu yang lama. Kekerasan prinsip, cahaya kenyataan dan ketulusan mereka, pada akhirnya akan membimbing mereka pada jalan yang hak dan mempertemukan mereka dengan petunjuk dan kebaikan. Oleh takdir itu, yakni saat yang menandai kelahiran baru dari Abdurrahman bin Abu Bakar Shiddiq. Pelita-pelita petunjuk telah menerangi dirinya, hingga mengikis habis bayang-bayang kegelapan dan kepalsuan warisan jahiliyah. Dilihatnya Allah Maha Tunggal lagi esa di segala sesuatu yang terdapat di sekelilingnya, dan petunjuk Allah pun mengurat mengakar pada diri dan jiwanya, hingga ia pun menjadi salah seorang muslim. Secepatnya ia bangkit melakukan perjalanan jauh menemui Rasulullah untuk kembali ke pangkuan agama yang hak. Maka bercahaya-cahayalah wajah Abu Bakar karena gembira ketika melihat putranya itu menyatakan baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu kafirnya ia adalah seorang jantan. Maka sekarang ia memeluk Islam secara jantan juga. Tiada sesuatu harapan yang menariknya, tiada juga sesuatu ketakutan yang menghalanginya. Hal itu tiada lain hanyalah suatu keyakinan yang benar dan tepat, yang dikaruniakan oleh hidayah Allah dan taufiknya. Sejak saat itu Abdurrahman pun berusaha sekuat tenaga untuk menyusul ketinggalan-ketinggalannya selama ini, baik di jalan Allah, maupun di jalan Rasul dan orang-orang Mu'min. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa khalifah-khalifah sepeninggalnya, Abdurrahman tak ketinggalan mengambil bagian dalam peperangan, dan tidak pernah berpangku tangan dalam jihad yang beraneka ragam. Dalam perang Yamamah yang terkenal itu, jasanya amat besar. Keteguhan dan keberaniannya memiliki peranan besar dalam rebut kemenangan dari tentara Musailamah dan orang-orang murtad. Bahkan dialah yang menghabisi riwayat Mahkam bin Tufail, yang menjadi otak perencana bagi Musailamah. Dengan segala daya upaya dan kekuatannya, ia berhasil mengepung benteng terpenting yang digunakan oleh tentara murtad sebagai tempat yang strategis untuk pertahanan mereka. Tatkala Mahkam jatuh disebabkan suatu pukulan yang menentukan dari Abdurrahman, sedang orang-orang sekelilingnya lari tunggang langgang, terbukalah kesempatan besar dan luas di benteng itu, hingga prajurit-prajurit Islam masuk berlompatan ke dalam benteng itu. Di bawah naungan Islam, sifat-sifat utama Abdurrahman bertambah tajam dan lebih menonjol. Kecintaan pada keyakinannya dan kemauan yang teguh untuk mengikuti apa yang dianggapnya hak dan benar, kebenciannya terhadap sikap bermanis mulut dan mengambil muka, merupakan sari hidup dan permata kepribadiannya. Tiada sedikit pun ia terpengaruh oleh sesuatu pancingan atau dibawa sesuatu tekanan, bahkan juga pada saat yang amat gawat, yakni ketika Muawiyah memutuskan hendak memberikan baiat sebagai khalifah kepada Yazid dengan menggunakan ketajaman senjata. Muawiyah mengirim surat baiat kepada Marwan gubernurnya di Madinah dan menyuruh untuk membacakannya kepada kaum muslimin di masjid. Marwan melaksanakan perintah itu, tetapi belum selesai ia membacakannya, Abdurrahman bin Abu Bakar pun bangkit dengan maksud hendak merubah suasana hening yang mencekam itu menjadi banjir protes dan perlawanan keras. Ia berkata, "Demi Allah, rupanya bukan kebebasan memilih yang Anda berikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
Tetapi Anda hendak menjadikannya kerajaan seperti di Romawi sehingga bila seorang kaisar meninggal, tampillah kaisar lain sebagai penggantinya. Saat itu Abdurrahman melihat adanya bahaya besar yang sedang mengancam Islam, seandainya Muawiyah melanjutkan rencananya itu. Karena akan merubah hukum demokrasi dalam Islam di mana rakyat dapat memilih kepala negaranya secara bebas, menjadi sistem monarki di mana rakyat akan diperintah oleh raja-raja atau kaisar-kaisar yang akan mewarisi tahta secara turun-temurun. Belum lagi selesai Abdurrahman melontarkan kecaman keras ini kepada Marwan, ia telah disokong oleh segolongan muslimin yang dipimpin oleh Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar. Di belakang muncul beberapa keadaan mendesak yang memaksa Husain, Ibnu Zubair dan Ibnu Umar berdiam diri terhadap rencana baiat yang hendak dilaksanakan Muawiyah dengan kekuatan senjata ini. Tetapi Abdurrahman tidak putus asa menyatakan tentang batalnya baiat ini secara terang. Muawiyah mengirim utusan untuk menyerahkan uang kepada Abdurrahman sebanyak 100.000 dirham dengan maksud hendak membujuknya. Tetapi Abdurrahman melemparkan harta itu jauh-jauh dan berkata kepada utusan Muawiyah, "Kembalilah kepadanya dan katakan bahwa Abdurrahman tidak akan menjual agamanya dengan dunia." Tatkala diketahuinya setelah itu bahwa Muawiyah sedang bersiap-siap akan melakukan kunjungan ke Madinah, Abdurrahman segera meninggalkan kota itu menuju Mekah. Rupanya iradah Allah akan menghindarkan dirinya dari bencana dan akibat pendiriannya ini. Karena baru saja ia sampai di kota Mekah dan tinggal sebentar di sana, ruhnya pun berangkat menemui Tuhannya. Orang-orang mengusung jenazahnya di bahu-bahu mereka dan membawanya ke suatu dataran tinggi kota Mekah lalu memakamkannya di sana, yaitu di bawah tanah yang telah menyaksikan masa jahiliyahnya, dan juga telah menyaksikan masa Islamnya. Yakni keislaman seorang laki-laki yang benar, berjiwa bebas dan kesatria.